Indonesia saja mempunyai 87 dialek kalau saya tidak salah. Hello, hai, assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini guys, silakan bergabung bersama channel ini. Moga kalian yang menonton berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, terutamanya dunia dan akhirat. Oke guys, hari ini saya akan buat sebuah reaction video, dan judul daripada video yang akan saya buat reactions adalah Tolak Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia siap menjadi bahasa resmi ASEAN. Nah, itu dia judul daripada video yang akan saya buat reactions. Dan video ini adalah sebuah video daripada Basten Sebo guys. Oke, Basten Sebo. Tanpa membuang waktu, tanpa berbasa-basi, kita akan menonton isi kandungan daripada video ini guys. Oke, 1, 2. Teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Basten Sebo. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mau melanjutkan lagi penjelasan link saya. Video asli seperti biasa akan saya letakkan di description box di bawah ya guys. Harus mendukung upaya dari Kemendikbud, Menteri Nadiem yang saat ini tengah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Walaupun tengah ada upaya atau perjuangan dari Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob yang kemarin berusaha mengunjungi beberapa negara ya di kawasan ASEAN, Perdana Menteri dari Malaysia ini ingin agar bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Nah, dari masyarakat Indonesia sendiri jelas kita menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN. Kenapa? Karena bahasa Melayu, mohon maaf ya kepada saudara-saudari di Malaysia, bagi kita di Indonesia, bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah dan kedengarannya juga aneh. Contohnya seperti video berikut ini. Afternoon. Selamat siang. Selamat tengah hari. University. Universitas. University. Oh, asukar I. Yes. Oh, okay. Faculty. Oh, faculty. Okay. Fakultas. Faculty. Just TY to TI. Car. Oh, car. Oh. Mobil. Kereta. Kereta. Oh, bag. Tas. Bag. Ransel. Bag. Oh, just bag. Bag. Oh, just bag. Chair. Chair. Oh, Kursi. chair. Kursi. Kursi. Kerusi. 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 Cell phone. Oh, cell phone? Normal conversation we just call handphone, or for short, HP. Telefon bimbit. Telefon bimbit. Telephone. Phone. Basketball. Basketball. Bola keranjang. Oh, basket. Bola basket. Basketball. Bola keranjang. Bola keranjang. Oh, bicycle. Okay. Sepeda. Basikal. City. Bandar. Kota. Bandar. Kalau Kota. Malaysia. Bandar. Bandar. Company. Oh, company. Perusahaan. Syarikat. Department. Departemen. Jabatan. Hospital. Hospital. Oh, rumah sakit. Hospital. And clinic for the smaller one. International. Oh, international. Okay. Internasional. Antarabangsa. Oh, 8. 8. 8. Emergency. Emergency. Oh, darurat. Darurat atau ruangan darurat. Kecemasan. Kecemasan. Shopping mall. Shopping mall. I usually call it mall. We can call it mall or pusat perbelanjaan, something like that. Pusat membeli belah. Pasar raya. Sangat jauh beza guys. Oke, setelah teman-teman semua menyimak video tersebut, jadi dari sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada beberapa kosakata yang kalau kita dengar itu aneh. Dan sekali lagi yang seperti saya katakan di awal tadi, kenapa dari Indonesia tidak setuju penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN? Karena bahasa Melayu itu bagi kita itu merupakan bahasa daerah. Tidak dapat kita pungkiri juga, harus kita akui bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Melayu Malaysia ya. Kita juga ada ras Melayu di Sumatera, Kalimantan. Itu betul. Ya, kalau di Indonesia bahasa Melayu Indonesia, itu kalau bisa saya diajarkan silap, dengan ada bahasa-bahasa daerah seperti 87 bahasa Sunda atau bahasa dan Jawa dan bahasa negara daerah luar, lainnya. 47 negara luar yang membangun mempelajari bahasa Indonesia guys. Digunakan di forum-forum resmi jadi internasional seperti itu, maka itu advantage sama kepada halnya Indonesia kita di sini.
bahasa Sunda Bayangkan, di forum resmi 87 internasional. Tidak apa-apa kalau bahasa daerah 87 diangkat dalam rangka sebagai ragam dialek seni bahasa atau kalau event saya seni silap kalau atau Indonesia. budaya. Tetapi Kalau saya salah tolong root-nya betulkan, adalah guys. komunikasi secara internasional, forum resmi untuk digunakan sebagai bahasa resmi, itu menurut saya lebih layak dan lebih pantas adalah bahasa Indonesia. Video kemarin yang sudah saya buatkan kemudian memunculkan beragam komentar dari para netizen. Di situ saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan baru. Jadi ternyata ada netizen yang sudah tinggal di Malaysia. Mereka mengaku bahwa di Malaysia itu tidak digunakan secara merata bahasa Melayu. Itu betul. Ada beberapa daerah yang masih Sedangkan mempertahankan Indonesia tuh bahasa Melayu asli di mana-mana seperti di Sabah. masih- Sedangkan lainnya itu sudah campur-campur. Di Malaysia itu bahasa Melayu tetapi lebih banyak penggunaannya dicampur dengan aksen bahasa Inggris. betul. Lalu ada bahasa India dan juga ada bahasa Cina di situ. Jadi penggunaannya tidak merata di Malaysia. Nah, ada beberapa pernyataan dari netizen juga yang mengatakan bahwa ternyata di Malaysia mereka lebih pede atau lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Melayu. Ini betul. Jadi kalau dalam negeri saja bahasa Melayu tidak digunakan secara merata, bagaimana mungkin bahasa Saya Melayu setuju bisa dengan dijadikan yang ini, bahasa saya resmi setuju. ASEAN? Ini bukan berarti saya mau merendahkan bahasa Melayu, tidak ya. Saya tidak merendahkan bahasa Melayu. Saya mengakui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tetapi kalau untuk dijadikan bahasa resmi internasional atau bahasa resmi untuk komunikasi hubungan bilateral antar negara, itu menurut saya kalau toh harus Saya dipakai sangat setuju salah dengan satu yang bahasa di dikatakan ASEAN, oleh bahasa Indonesia yang lebih pantas siapa untuk tadi? digunakan. Ada 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan Basten bahasa Sebo, resmi saya ASEAN setuju. dibandingkan Saya sangat dengan setuju, bahasa Basten Melayu Sebo. Malaysia. Yang pertama, bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Betul. Bahasa Melayu tidak. Contohnya bisa kita lihat di Netflix. Ini betul, Itu Netflix saja digunakan pun ada bahasa Indonesia, Indonesian bukan bahasa subtitle Melayu. guys, tapi Lalu tiada yang bahasa ketiga, Melayu. jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Lalu yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Jadi ini momen yang tepat kita menjadikan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN. Jadi kalau di ASEAN saja bahasa Indonesia tidak digunakan, malah digunakan bahasa Melayu, bagaimana kita mau melangkah secara internasional? Lalu yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta. Jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu. Ini baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu yang keenam, bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Lalu yang ketujuh, terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Lalu yang kedelapan, pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika Eropa, Asia Tenggara, dan Aspasaf. Lalu yang kesembilan, bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air. Lalu yang ke-10, tingkat kesaling pahaman mutual intelijibiti bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Jadi itu 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN. Lalu yang berikutnya teman-teman, ada beberapa komentar netizen di video yang saya buat kemarin, dan saya akan membacakan beberapa komentar dari netizen yang saya rasa ini bisa memberikan edukasi juga ya. Jadi netizen Indonesia itu kemarin rame-rame menolak bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN. Oke, kita lihat komentar yang pertama dari Lukmas Hakim. Di Malaysia tuh ada 3 etnis yang mendominasi. Satu, Melayu. Mereka aja sering mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Cuma di Sabah yang masih menggunakan bahasa Sabah tempat Melayu saya masih asli. bahasa Kedua, baku guys. Sebab Chinese. di daerah lah kan, Ya, Sabah, sudah jelas Sarawak memakai bahasa berhampiran mereka dengan sendiri. Kalimantan. Mungkin ada beberapa yang bisa, Dan bahasa tapi kami tidak masih mahir bahasa menggunakan baku. bahasa Kami Melayu. bercakap masih bahasa 3. baku. Tamil atau India. Ini juga 11-12 dengan etnis Chinese tadi. Bahkan di Malaysia tuh etnis ini punya sekolah sendiri-sendiri. Ya, betul. Punya Ini stasiun betul. dengan bahasa dari Sedangkan etnis saya sendiri. sendiri pun sekolah di Kira-kira sekolah pantaskah bahasa Cina, Melayu guys. jadi Jadi pemersatu itulah. bahasa di ASEAN? Bahasa Indonesia sudah lama digunakan di 34 provinsi dengan berbagai suku. Tapi 3 saya etnis masih di bercakap Malaysia bahasa banyak baku, di guys. Indonesia. Jangan silap. Mereka sangat fasih bahasa Indonesia. Tanpa ada paksaan dan hebatnya lagi, 3 etnis ini bisa bahasa daerah. Kalau ditanya soal yang mana lebih jadi pemersatu, bahasa atau yang lebih Melayu,
kami Indonesia. Indonesia Oke, kemudian komentar setuju. berikutnya Macam mana pun dari saya setuju. Elvi Sebab apa Putri. yang dikatakan semua Simpel fakta, guys. aja kenapa bahasa Indonesia lebih layak menjadi bahasa resmi ASEAN dibandingkan bahasa Melayu. Kita lihat saja di Malaysia sendiri, masyarakatnya lebih suka menggunakan bahasa ibu daripada bahasa Melayu. Seperti bahasa India, Mandarin, dan Inggris. Hanya suku Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Itu pun campur-campur. Sedangkan di Indonesia, kita dari Sabang sampai Merauke menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Iya, betul. Jadi dari sini sudah jelas sekali terlihat bobot penggunaan bahasa Indonesia kan. Oke, kemudian yang ketiga ada komentar dari Heru Rohadi. Bahasa Melayu di dalam negara Malaysia sebagai bahasa kebangsaan nyatanya masih gagal dipergunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bukti adalah warga negara Malaysia etnis Chinese dan India di sana. Mayoritas mereka masih belum mampu berbicara atau bercakap dalam bahasa Melayu secara baik. Dan ini diperparah pula dengan etnis lokal Melayu di mana warganya di Semenanjung masih senang atau gemar mencampur aduk bahasa Melayu sendiri dengan bahasa Inggris atau English saat dalam percakapan atau bicara sehari-hari. Mereka tak mampu melestarikan secara baik bahasa Melayu di dalam negerinya sendiri, apalagi saat dituturkan oleh anak-anak mudanya. Bagaimana bisa pemerintah Malaysia hendak memaksa agar bahasa Melayu bisa dijadikan sebagai bahasa kedua dalam ASEAN? Oke, lalu yang berikutnya komentar keempat dari Eva T. Bahasa pemersatu di Malaysia adalah bahasa Inggris. Menurut saya, nggak semua Malaysia bisa bahasa Melayu karena keseharian pakai bahasa ibu. Chinese bahasa Mandarin, Cantonese juga Hokkien, Indian bahasa Tamil, dan Malay bahasa Melayu. Tapi kalau kita bersama-sama komunikasi pakai bahasa Inggris, kadang nyampur juga Malayalis seperti Singlish lah. Jadi menurut saya bahasa Indonesia lebih tepat dipergunakan sebagai bahasa resmi ASEAN karena selain aspek historis, hukum, dan linguistik, bahasa Indonesia secara praktek sehariannya sudah jelas. Secara pemahaman juga, bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Suami saya Malaysia, tapi bahasa Indonesianya lebih jago loh ketimbang bahasa Melayunya. Pendapat pribadi ya. Kemudian yang kelima dari Mystic Kui. Banyak orang di seluruh dunia bisa berbahasa Indonesia. Bahkan Australia, negara besar, banyak yang bisa bahasa Indonesia. Rusia pun ada yang Bahasa mampu Indonesia berbahasa lebih mendukung Indonesia. kurasa. Netflix pun ada bahasa Indonesianya. Ya benar, di Netflix itu secara teknologi saja bahasa Indonesia sudah digunakan ya di Netflix. Dari Mas Duki, komentarnya seperti ini. Fakta komunikasi di Malaysia: Cina jumpa Cina, bahasa Cina. Tamil jumpa Tamil, bahasa Tamil. Melayu jumpa Melayu, speak English. Waduh, seharusnya Melayu jumpa Melayu, speak Melayu. Tetapi kenapa speak English ya? Ya ini mungkin asumsi pribadinya beliau, tapi kita tidak tahu dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Oke, kita lanjut di Guru Gaming. Ingat guys, nggak ada Netflix bahasa Melayu. Malaysia adanya Netflix bahasa Indonesia. Jadi ini juga saya baru tahu dari netizen ya. Tapi ternyata ini memang Netflix itu tapi ini memang dari dulu tidak ada betul bahasa lah. Melayu ya, yang ada adalah bahasa Indonesia. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa secara teknologi bahasa Indonesia itu sudah digunakan ya, udah masuk Ini ke saya setuju. teknologi. Betul. Diana Novitasari, bahasa Indonesia dipelajari di 47 negara. Jangan mau nurut sama tetangga yang ngaku saudara serumpun tapi sering mengingkari fakta sejarah. Wow. Pedas. Pemerintah harus tolak Pedas, tegas. guys, pedas. Seluruh rakyat Indonesia juga mendukung. Melayu Riau Palembang merupakan nenek moyang dan pusat budaya Melayu, merupakan salah satu dari 1.340 etnis di Indonesia. Bahasa Melayu adalah salah satu dari 740 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi konyol banget kalau setuju menjadikan bahasa daerah Melayu sebagai bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa persatuan, bahasa kenegaraan yang menyatukan seluruh Nusantara. Mending Malaysia mewajibkan warganya etnis Cina dan India untuk memakai, mempelajari, dan mencintai bahasa Melayu Malaysia. Dibuktikan saja juga, guys. bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia, siapa yang paling populer dan siapa yang paling banyak digunakan. Wow, ini benar-benar barbar ya, pedas. komentar-komentar dari netizen Indonesia. Tapi saya rasa apa yang mereka sampaikan itu juga Fakta. ada benarnya Ya, fakta, betul. Komentar dari Luticia Duval Anaya M. Luticia. Wah, panjang sekali namanya ini, mau 1 meter. Berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Malaysia harus terima kenyataan kalau bahasa Indonesia lebih maju dan populer di kancah dunia ketimbang bahasa Melayu. Karena negara Indonesia terbesar di Asia Tenggara, penduduk nomor 4 terbesar di dunia, salah satu kekuatan ekonomi dunia di G20 ya, G20.
tentara terkuat ranking 15 dunia dan nomor 1 Nomor di 7. ASEAN. Wajar Kalau bila bahasa sebenarnya digunakan di Indonesia ASEAN nomor sebagai 7 bahasa kedua. kekuatan militer Anda dunia sekarang lah, guys. Kin Ke-7. pendapatnya seperti ini. Ke-7 kah? Banyak Ya, kalau pendapat saya yang salah lah, bahwa bahasa ke-7. Indonesia itu dari bahasa Malaysia. Padahal bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang jelas-jelas berada di Indonesia. Malahan bahasa Malaysia mungkin saja Kalau saya berasal salah dari betulkan bahasa lah. Melayu Kalau di saya suku salah Melayu memang yang ada di ke-7 Indonesia. kuasa militer Indonesia sekarang. Oke, itu komentar-komentar dari netizen ya teman-teman, bukan komentar-komentar dari saya ya. Jadi netizen bebas untuk berpendapat. Dan teman-teman semua sudah mendengarkan sendiri bagaimana komentar dari netizen ya. Saya rasa komentar dari netizen dan fakta yang sudah saya sebutkan tadi, alasan bahasa Indonesia lebih baik dari bahasa Melayu, ya salah satunya karena bahasa Melayu di Indonesia itu anggap sebagai bahasa daerah. Ya. Jadi kalau bahasa daerah dijadikan bahasa resmi internasional, itu menurut saya agak sedikit aneh ya. Jadi teman-teman semua, mari kita mendukung niat dan usaha dari Kemendikbud, Pak Nadiem, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris di ASEAN. Dan juga mari kita terus mendukung bahasa Indonesia agar semakin populer digunakan di seluruh dunia. Kita bangga ya, bahasa Indonesia pelan-pelan sudah dianggap atau dijadikan bahasa resmi di forum-forum internasional dan sudah dipelajari oleh masyarakat internasional. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita banggakan dari negara kita, dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Bahasa kita bisa digunakan oleh dunia juga. Oke, terima kasih kepada Nadiem dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung segala upaya untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa kebanggaan di dunia internasional. Terima kasih dan mohon maaf juga kepada saudara-saudara di Malaysia apabila ada kata-kata atau Benten Sabo, ucapan saya yang kurang berkenan semua di hati fakta kalian. yang dia bagi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di episode berikut. Oke. Basten Sabo. Oke guys, jadi link asli akan saya letak di description box di bawah. Oke, saya hanya akan mengulas sedikit saja sebab mereka yang mampu berpikir dan mampu membedakan positif dan negatif, saya rasa akan mengambil positif daripada video yang baru kita tonton nih guys. Oke, jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Basten Sabo tadi adalah semua fakta guys, semua fakta dan semua itu adalah betul guys. Sedangkan di Malaysia ini bahasa Melayu pun tidak diterapkan sehari-hari, jadi apalagi mau dijadikan bahasa ASEAN. Bukan saya menyokong Indonesia, saya masih menghormati niat Perdana Menteri untuk menjadikan bahasa Malaysia itu sebagai bahasa kedua ASEAN, tapi memang sangat jauh bagi saya. Sedangkan rakyat Malaysia pun tidak menerapkan bahasa Melayu, apalagi mau dijadikan bahasa kedua ASEAN kan. Jadi itu saya rasa memang angan-angan lah, hanya angan-angan. Berbeza dengan saya di Sabah guys, di Sabah dan Sarawak ini masih mengakalkan bahasa baku, jadi mungkin itu disebabkan kami berhampiran dengan Kalimantan kan, jadi memang kami bercakap ada bahasa Melayu baku juga. Jadi itu Indonesia saja mempunyai 87 dialek kalau saya tidak salah, dan negara yang mempelajari bahasa Indonesia negara-negara maju guys, 47 buah negara. Jadi jika dibandingkan dengan bahasa Melayu yang baru mau dibelajar, jauh sekali. Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya. Ini adalah pendapat pribadi saya guys, bukan saya mewakili semua saya bukan mewakili semua rakyat Malaysia untuk bercakap. Ini pendapat pribadi saya. Jadi sekiranya ini logik, terimalah. Kalau tidak, silakan guys komen di ruangan di bawah, berikan pendapat kalian. Oke guys, jadi terima kasih kepada kalian yang sudi mendukung channel ini, sudi menonton video ini. Saya sangat hargai kalian. Hanya doa yang mampu saya balas dengan sokongan dan dukungan yang kalian berikan kepada channel ini. Moga kalian yang menonton sentiasa berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum guys.